Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Artefak Dewa Spasial, itu hebat. Rekan Sun, silakan gunakan. Suara ini sungguh tidak nyaman. Wanita muda berbaju merah langsung berkata. Wajah pemuda berjubah hitam itu juga dipenuhi rasa sakit, dan dia buru-buru berkata, Rekan Sun, jika kamu memiliki kemampuan apapun, tolong bantu kami. Kata-kata rekan Sun barusan sepertinya memiliki makna yang belum selesai. Apakah agak merepotkan menggunakan artefak peri ini? Pria bermata segitiga itu mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, Rekan Lian benar, artefak dewa ini adalah artefak peri kelas 5 yang rusak. Pembatasannya rusak dan tidak mudah digunakan. Kita berlima harus bekerja sama untuk menggunakannya. Selain itu, akan menghabiskan banyak vitalitas. Aku ingin tahu apakah kalian berempat bersedia membantuku. Kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Mengkonsumsi sedikit vitalitas lebih baik daripada menderita di sini. Jejak keserakahan melintas di mata pria bermata segitiga itu ketika dia mendengar kata-kata itu, tapi segera menghilang. Wanita muda berbaju merah dan pemuda berjubah hitam langsung mengangguk setuju. Hanya biarawati berbaju putih yang tidak berkata apa-apa. Periyu, bagaimana menurutmu? Lelaki tua berjubah abu-abu itu memandang biarawati berbaju putih itu. Biarawati berbaju putih itu mengerutkan kening dan tampak sedikit ragu. Namun, semakin banyak bila angin emas di luar kapal terbang, semakin keras suaranya. Itu membuat jantungnya berdebar kencang dan dia hampir tidak bisa bernapas. Karena artefak Dewa Rekan Sun dapat membantu semua orang menghindari bahaya getaran ini, saya akan membantu. Kata biarawati berbaju putih. Suaranya seperti gemericik mata air, sangat enak didengar. Ini pertama kalinya Han Li mendengar suara wanita ini, dan matanya berbinar. Suara ini hampir persis sama dengan suara Yu Menghan di masa lalu. Penampilan, nama, dan suaranya sangat mirip. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Dia sekarang yakin 90% bahwa wanita ini adalah Yu Menghan. Oke, kalau begitu mari kita mulai dengan cepat. Orang tua berjubah abu-abu sangat gembira saat mendengar ini. Dia membuka mulutnya dan meludahkan sesuatu. Itu adalah kuali berkaki 3 berwarna merah tua. Kuali itu bentuknya sederhana. Separuh dinding luarnya diukir dengan berbagai pola sederhana seperti bunga, burung, serangga, dan ikan. Sapuannya kasar, tapi seperti aslinya. Separuh lainnya bertuliskan karakter kuno yang padat, yang masing-masing bersinar. Sayangnya, salah satu kaki kuali kecil itu patah, sehingga sedikit merusak pesona keseluruhannya. Han Li mengukur kuali dan sedikit mengangguk. Harta karun ini memang terlihat luar biasa. Tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan matanya menatap lekat-lekat pada karakter kuno di kuali kecil. Wajahnya menunjukkan ekspresi aneh yang mengandung keterkejutan dan kegembiraan. Ada apa, Guru? Binatang jiwa yang menangis buru-buru bertanya ketika dia merasakan perubahan ekspresi Han Li. Namun, Han Li benar-benar mengabaikan pertanyaan Weeping Soul Beast. Orang tua berjubah abu-abu itu membuka mulutnya dan memuntahkan aliran cahaya keemasan ke dalam kuali kecil. Di saat yang sama, tangannya bergerak cepat, dan badai mantra keluar dari tangannya dan terbang ke dalam kuali kecil. Lampu merah gelap segera muncul di mulut kuali. Itu seperti cairan yang menyebar ke sekeliling, tapi kecepatannya sangat lambat. Rekan-rekan Daois, tolong bantu saya dan gunakan energi spiritual surgawi Anda untuk mengaktifkan kuali. Orang tua berjubah abu-abu itu berteriak dengan cemas. Wanita muda berbaju merah dan yang lainnya mengangkat tangan dan melambai. Masing-masing dari mereka menembakkan sedikit energi spiritual abadi ke dalam kuali berkaki 3. Kuali berkaki 3 itu bergetar hebat dan mengeluarkan kekuatan melahap yang kuat.
Energi spiritual surgawi di tubuh mereka segera melonjak keluar, dan dalam beberapa tarikan napas, 30% di antaranya tersedot. Untungnya, kekuatan melahap kuali kecil itu dengan cepat menjadi lamban. Dengan ledakan yang keras, mulut kuali mengeluarkan cahaya merah tua, dan langsung memenuhi seluruh ruangan, menyelimuti mereka berlima. Setelah diselimuti oleh cahaya merah tua, suara seperti guntur yang teredam di luar menghilang sepenuhnya. Wajah biarawati berjubah putih dan yang lainnya menjadi santai. "Terima kasih, semuanya." Lelaki tua berjubah abu-abu itu menoleh ke 4 orang lainnya sambil tersenyum. Namun, pada saat ini, bayangan hijau muncul di depannya. Terdengar letupan lembut, dan pedang berbentuk ular berwarna hijau tua menembus perut bagian bawah lelaki tua berjubah abu-abu itu. Sinar cahaya hijau membumbung dari pedang berbentuk ular dan melilit tubuh lelaki tua itu. Kulit lelaki tua berjubah abu-abu itu langsung berubah menjadi hijau, dan dia jatuh dengan kaku ke tanah dengan bunyi celepuk. Tanpa diduga, dia sudah tidak bernapas lagi. Kemudian, terjadi kekaburan, dan pria bermata segitiga muncul di samping kuali berkaki 3. Cahaya kuning muncul dari tangannya, dan itu berubah menjadi tangan kuning besar yang meraih kuali berkaki 3. Setelah serangkaian kejadian tak terduga, 3 orang lainnya akhirnya bereaksi saat ini. "Lian, apa yang kamu lakukan?" Pemuda berjubah hitam itu meraung dengan marah. Biarawati berjubah putih dan wanita muda berbaju merah juga kaget dan marah, tapi mereka tidak berkata apa-apa. Pria bermata segitiga itu mencibir dan mengabaikan mereka bertiga. Tangan kuning besar yang memegang kuali berkaki 3 itu bergerak, dan dia hendak menyimpannya. Namun, pada saat ini, cahaya merah tua yang awalnya merembes ke seluruh ruangan tiba-tiba runtuh, dan menyelimuti tubuh kelima orang itu. Kemudian, ia melesat kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Entah itu biarawati berjubah putih, 2 orang lainnya, atau pria bermata segitiga, tak satu pun dari mereka punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka tenggelam ke dalam kuali kecil oleh cahaya merah tua dan menghilang. Hanya ada kuali kecil berwarna merah tua yang mengambang di ruangan itu. Pada saat ini, kekosongan di dalam ruangan berfluktuasi, dan sosok Han Li dan jiwa yang menangis muncul. Ekspresi Han Li telah kembali tenang saat ini, tapi dia masih menatap teks kuno di kuali kecil berwarna merah tua. Kuali ini sebenarnya memiliki kekuatan magis penyerapan. Sepertinya itu bukan senjata perispasial biasa. Tapi sekarang orang-orang itu sudah tersedot ke dalam kuali, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu sampai mereka keluar. Jiwa yang menangis juga melihat ke kuali kecil dan bertanya. Han Li tidak mengatakan apapun. Setelah hening beberapa saat, dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api hijau yang membungkus kuali kecil berkaki 3. Mata biarawati berjubah putih dan yang lainnya kabur, dan saat berikutnya, mereka muncul di ruang merah tua. Luas ruang ini tidaklah kecil, ukurannya sekitar 20 hingga 30 mil. Tanah dan langit berwarna merah tua, memberikan tekanan yang besar kepada orang-orang. Ada aura dingin yang beriak di udara, yang membuat mereka semakin merasa tidak nyaman. Pada saat ini, mereka muncul di sebuah kotak di tanah. Ada 9 loh batu berwarna merah tua yang tingginya ratusan kaki di sekeliling alun-alun. Ada pola formasi rumit yang tertulis di atasnya, yang sepertinya merupakan formasi besar. Sayangnya, 3 loh batu pecah, dan pola formasi di atasnya juga runtuh. Ada gedung-gedung tinggi di dekat alun-alun, yang hampir menempati ruang berwarna merah tua. Namun, bangunan-bangunan itu pada dasarnya telah runtuh, dan terdapat banyak lubang besar dan retakan besar di tanah. Tampaknya telah terjadi pertempuran yang sangat tragis di sini. Keempat orang itu kaget saat melihat perubahan mendadak ini. Mereka tidak peduli berkelahi dan melihat sekeliling. Pada saat ini, tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba membengkak seolah-olah menggembung. Dalam sekejap mata,
itu berubah menjadi sarkoma berdarah berukuran sekitar 10 kaki. Itu berlumuran darah dan bercampur dengan bintik-bintik hijau. Kelihatannya sangat menakutkan. Ketika pria bermata segitiga dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru menembak ke belakang. Namun, sarkoma berdarah itu tiba-tiba hidup kembali. Ia berguling dan mengejar pria bermata segitiga itu. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada pria bermata segitiga itu, dan dalam sekejap, ia telah menyusulnya lebih dari 100 kaki di belakangnya. Pria bermata segitiga itu kaget. Tubuhnya bersinar dengan lampu hijau, dan dia mengubah arah lagi, menembak ke arah kiri belakang. Di tengah kekacauan itu, dia membengkokkan jarinya dan menunjuk. Lampu hijau keluar dari lengan bajunya. Itu adalah pedang ular hijau lagi. Dengan gemetar, itu berubah menjadi cahaya pedang hijau berukuran ratusan kaki dan menebas sarkoma berdarah itu. Tanpa diduga, sarkoma tersebut telah meledak sebelum cahaya pedang dapat menebas sarkoma tersebut. Gelombang udara berdarah yang bergulung-gulung dan ganas bercampur dengan potongan-potongan anggota tubuh dan daging yang patah, menyapu daerah sekitarnya sejauh ratusan kaki. Pria bermata segitiga itu kaget. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya hitam. Itu berubah menjadi perisai hitam dengan pola sederhana, dan diblokir di depannya. Saat berikutnya, suara gemuruh terdengar, dan gelombang udara berdarah menyapu. Pria bermata segitiga dan perisainya terlempar ribuan kaki jauhnya. Meski perisai hitam menghalangi gelombang udara berdarah, kekuatan yang terkandung di dalamnya juga mengguncang darah dan ki pria bermata segitiga itu. Dia hendak menggunakan kekuatannya untuk menekannya ketika udara dingin datang dari belakang. Itu adalah 9 pisau emas yang ditembakkan entah dari mana. Mereka hanya berjarak 3 kaki darinya. Pisau emasnya setipis sayap jangkrik. Ada relief binatang berkepala 2 yang aneh di gagangnya, dan seluruh tubuh memancarkan aura dingin. Pria bermata segitiga itu kaget. Dia menggoyangkan bahunya, dan tirai lampu hijau terbang keluar dari tubuhnya untuk bertemu dengan 9 pisau emas. Di saat yang sama, dia bergerak ke samping untuk menghindari serangan itu. Tetapi pada saat ini, relief binatang berkepala 2 di gagang 9 pisau emas tiba-tiba membuka mulutnya, dan 9 gelombang suara emas diam-diam menyembur keluar, menutupi pria bermata segitiga itu. Wajah pria bermata segitiga itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan, dan tubuhnya terhenti. Pada saat ini, cahaya 9 pisau emas melonjak dan terjalin satu sama lain, berubah menjadi formasi pisau emas. Ia membungkus tirai lampu hijau di dalamnya, dan memutarnya dengan keras. Terdengar suara robekan, dan tirai lampu hijau tiba-tiba terkoyak. Formasi pisau emas segera membungkus pria bermata segitiga itu, dan memutarnya lagi. Ia segera memotong tubuhnya menjadi 7 atau 8 bagian, dan darah terciprat kemana-mana. Sebuah lampu hijau keluar dari hujan darah di anggota tubuh pria bermata segitiga yang patah itu. Itu adalah nas chainsaw milik pria bermata segitiga itu. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh muncul di hadapannya entah dari mana. Dia melambaikan tangannya, dan telapak tangan emas meraih jiwa baru lahir yang hijau. Itu adalah pemuda berjubah hitam. Haha, Lian Yan, kamu berani menyuruhku berkeliling sebelumnya. Sekarang kamu akhirnya jatuh ke tanganku, mari kita lihat apakah kamu masih berani sombong. Aku akan menyedot jiwamu dan membakarnya dalam api yin selama 100 tahun. Aku akan membuatmu memohon kematian. Pemuda berjubah hitam memandang nas chainsaw hijau dengan wajah galak, dan tertawa keras. Biarawati berbaju putih di kejauhan melihat wajah garang pemuda berjubah hitam itu, dan mengerutkan kening. Jejak rasa jijik muncul di matanya, tapi dia menahannya dan terbang bersama wanita muda berpakaian merah. Rekan Tai Tai, Lian Yan serakah dan tercela. Dia menyerang secara diam-diam dan membunuh rekan Sun,
dan dia pantas mati. Namun tempat ini penuh dengan keanehan. Lebih baik kita bergabung untuk menjelajah dulu, kata biarawati berbaju putih itu. Itu benar. Pemuda berjubah hitam buru-buru meluruskan ekspresinya, dan menyingkirkan nas chainsaw hijau dan 9 pisau emas di tangannya. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan menyapu perangkat sihir penyimpanan dan pedang ular hijau di tubuh patah pria bermata segitiga itu. Tetapi pada saat ini, cahaya merah tua tiba-tiba menyembur keluar dari dasar alun-alun, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Tubuh patah pria bermata segitiga dan pedang ular hijau menghilang tanpa jejak. Cahaya keemasan pemuda berjubah hitam menyapu udara, dan dia tercengang. Wajah cantik biarawati berbaju putih juga sedikit berubah, dan dia melihat sekeliling dengan cemas. Lian Yan memang pantas mati, tapi tidak perlu menyelidiki situasi di sini. Kalian berdua sebaiknya menyerah saja. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan kemudian kekosongan di depan mereka menjadi kabur, dan sesosok tubuh muncul. Orang tua berjubah abu-abu itulah yang berkata sambil tersenyum. Saudara Sun, bukankah kamu dibunuh oleh Lian Yan? Pemuda berjubah hitam melihat lelaki tua itu dan terkejut. Kalian berdua, biarawati berbaju putih itu juga terkejut. Kemudian, dia mengingat kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Sosoknya melintas dan berubah menjadi bayangan putih. Lalu, dia berlari ke samping. Cahaya merah tipis melewati tubuhnya, tapi tidak mengenai dirinya. Lampu merah tipis muncul di belakang pemuda berjubah hitam dan menembus dadanya. Dengan ledakan, sebuah lubang besar muncul di dada pemuda berjubah hitam. Darah muncrat dari mulutnya dan dia jatuh ke tanah. Napasnya kacau. Di belakang mereka berdua, wanita muda berbaju merah meletakkan tangannya tanpa ekspresi. Masih ada bekas cahaya merah di tangannya. Kalian berdua bersekongkol. Sosok biarawati berbaju putih itu melintas dan muncul ribuan kaki jauhnya. Dia mengerutkan kening dan berteriak. Hehe, Periyu benar-benar pintar. Namun, ini adalah wilayahku. Tidak ada gunanya kamu berjuang. Orang tua berjubah abu-abu itu tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Pola formasi pada 6 prasasti di sekitar alun-alun tiba-tiba menyala. Dengan suara siulan yang tajam, cahaya merah tua yang tak terhitung jumlahnya keluar dari prasasti, terjalin menjadi jaring cahaya besar, dan menutupi biarawati itu dengan pakaian putih. Pada saat yang sama, sebuah relief wajah aneh yang sangat besar muncul di salah satu loh batu. Ia memiliki wajah hijau dan taring seperti roh jahat. Wajah aneh itu membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya merah gelap, menutupi pemuda berjubah hitam di tanah. Pemuda berjubah hitam awalnya ingin berjuang, tapi dia ditutupi oleh cahaya dan seluruh tubuhnya segera tidak bisa bergerak. Saat biarawati berbaju putih melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Sosoknya melesat keluar dari alun-alun. Di saat yang sama, lampu listrik ungu di tubuhnya berkembang dan menyebar ke sekeliling. Dalam sekejap mata, itu membentuk domain spiritual petir ungu dan menenggelamkan tubuhnya di dalamnya. Ular listrik ungu yang tak terhitung jumlahnya membentuk pusaran air di bidang spiritual. Busur listrik di tengah pusaran air bahkan lebih mempesona dan mendesis. Di tengah gemuruh guntur, petir ungu di domain spiritual tiba-tiba berkumpul di tengah pusaran air. Saat berikutnya, cahaya pedang petir yang menyilaukan meledak darinya dengan kekuatan tak berujung dan menghantam jaring lampu merah tua di depannya. Retakan segera muncul di jaring cahaya merah tua. Biarawati berbaju putih terbang keluar dari wilayah roh dan hendak terbang melalui celah itu. Aku telah meremehkanmu. Kamu sudah mengembangkan wilayah roh. Tapi apa gunanya di sini? Orang tua berjubah abu-abu itu mengangkat alisnya dan tertawa. Dia mengulurkan satu tangan dan mengepalkannya. Langit di ruang merah tua bergetar hebat. Garis-garis cahaya merah tua berkembang,
langsung mengembun menjadi proyeksi gunung berwarna merah tua yang menekan. Kekuatan yang menakutkan dan sangat besar menekan dari langit, dan wilayah spiritual petir segera hancur sedikit demi sedikit. Sosok biarawati berbaju putih langsung berhenti, lalu dia jatuh dari langit seperti meteor dan menghantam alun-alun dengan keras. Relief wajah yang sangat aneh juga muncul di tablet batu yang paling dekat dengannya. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya merah tua yang menutupi tubuh biarawati berbaju putih. Kekuatan aneh merembes keluar dari cahaya merah tua, dan tubuh biarawati berbaju putih segera tidak bisa bergerak, seperti pemuda berjubah hitam. Orang tua berjubah abu-abu itu perlahan turun dari udara dan berdiri di alun-alun. Wanita muda berbaju merah juga terbang ke bawah dan berdiri di belakang lelaki tua berjubah abu-abu itu. Wanita itu tanpa ekspresi saat ini. Tidak, harus dikatakan bahwa dia membosankan, seperti boneka. Itu sangat kontras dengan penampilannya yang hidup dan mempesona saat berada di luar. Sun Zhongshan, semua ini adalah konspirasimu. Kamu telah melakukan segala kemungkinan untuk mengelabui kami ke ruang ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarawati berbaju putih itu menatap wanita muda berbaju merah dan berteriak dengan suara yang dalam. Orang tua berjubah abu-abu mengabaikan pertanyaan biarawati berbaju putih dan melambaikan tangannya. Sebuah cahaya menyala di depannya, dan cincin penyimpanan hitam dan pedang ular hijau muncul. Itu adalah barang milik pria bermata segitiga. Pada saat yang sama, alat sihir penyimpanan milik biarawati berbaju putih dan pemuda berjubah hitam juga terbang dan jatuh ke tangan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Lumayan, lumayan. Panen yang luar biasa. Orang tua itu menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa penyimpanan alat sihir beberapa orang, dan kegembiraan di wajahnya. Kamu ingin membunuh kami demi kekayaan kami. Jangan lupa bahwa peraturan Sun Moon Divine Bot sangat ketat. Saat menaiki dan menurunkan perahu, kita perlu memverifikasi identitas dan jumlah penggarap di setiap ruangan. Jika Anda membunuh kami di sini, tidak akan ada cukup orang untuk turun dari kapal nanti. Life League tidak akan membiarkan Anda pergi. Biarawati berbaju putih melihat ini dan berteriak dengan suara yang dalam. Wajah pemuda berjubah hitam langsung berubah pucat. Hehe, Periyu, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan menyempurnakanmu menjadi roh boneka formasi 99 Yama ini. Dari tampilannya akan sama seperti sebelumnya, sama seperti ini. Orang tua berjubah abu-abu itu mencibir dan kemudian membuat isyarat tangan. Relief wajah hantu besar muncul di tablet batu lainnya. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya yang masuk ke suatu tempat di alun-alun. Ada kilatan darah di tanah, dan sisa-sisa pria bermata segitiga itu muncul dalam sekejap. Kemudian, ia terbungkus oleh cahaya merah tua dan terbang ke mulut wajah hantu yang berdarah itu. Wajah hantu ganas itu mengunyah sesaat, dan tablet batu tempat wajah hantu itu berada berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, wajah hantu itu membuka mulutnya dan meludah. Sesosok terbang keluar dan mendarat di tanah. Itu adalah pria bermata segitiga. Apalagi pria bermata segitiga itu sama persis seperti sebelumnya. Auranya juga sama, hanya saja ekspresinya membosankan, sama seperti wanita muda berbaju merah. Selama dia menyembunyikannya sedikit, tidak ada yang bisa melihat kekurangannya. Bagaimana menurutmu? Akankah orang-orang di Life League dapat menemukan kekurangannya? Kata lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan bangga. Ini, biarawati berbaju putih dan pemuda berjubah hitam tercengang saat melihat ini. Lalu, ekspresi putus asa muncul di wajah mereka. Hei, ini benar-benar metode yang luar biasa. Benar-benar membuka mata. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dan bergema di alun-alun. Siapa di sana? Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah. Dia melihat sekeliling dan pada saat yang sama,
tangannya terus membuat isyarat tangan seolah-olah dia sedang mengaktifkan sesuatu. Namun, tidak ada hal aneh yang terjadi di sekitarnya. Sebaliknya, cahaya merah tua yang menyelimuti biarawati berbaju putih dan pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba menyala dan menghilang. Cahaya pola formasi pada loh batu di sekitar alun-alun juga menyala dan padam. Gunung raksasa berwarna merah darah di udara juga menghilang. Seluruh ruang merah tua kembali normal. Biarawati berbaju putih dan pemuda berjubah hitam buru-buru berdiri dan melihat sekeliling. Bagaimana ini bisa terjadi? Kuali Yama ini milikku. Saya sudah menyelesaikan pemurnian pengorbanan. Bagaimana bisa diambil oleh orang lain? Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu galak dan dia berteriak parau. Ia mencoba membuat isyarat tangan dengan kedua tangannya, namun tidak ada respon dari ruang sekitarnya. Oh, harta karun ini disebut Yama Cauldron. Tidak buruk, tidak buruk. Dua sosok muncul di udara dari udara tipis. Itu adalah Han Li dan jiwa yang menangis. Mereka perlahan melayang ke bawah. Itu kamu. Beraninya kau mengambil Yama Cauldronku. Mati. Orang tua berjubah abu-abu itu sedikit terkejut saat melihat mereka berdua. Kemudian, matanya menjadi merah dan dia melambaikan tangannya. Lusinan lampu harta karun yang mempesona keluar dari tubuhnya. Kebanyakan darinya adalah senjata peri bermutu tinggi. Ada juga beberapa jimat yang kuat, manik-manik guntur, manik-manik api, dan harta sekali pakai lainnya. Mereka menutupi langit dan bumi dan menembak ke arah Han Li. Jiwa yang menangis, yang berdiri di samping Han Li, maju selangkah. Tubuhnya memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Dengan dorongan satu tangan, bola cahaya hitam berukuran ratusan kaki terbang dari tangannya dan menutupi semua senjata peri dan jimat lelaki tua berjubah abu-abu itu. Pergerakan senjata dan jimat peri itu menjadi lambat seolah-olah terjebak dalam lumpur. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, jiwa yang menangis melambaikan lengan bajunya dengan ekspresi tenang. Bola cahaya hitam dan benda-benda di dalamnya terbang ke lengan bajunya dengan patuh dan menghilang tanpa jejak. Siapa kamu? Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu langsung menjadi pucat, dan dia bertanya dengan ngeri. Ketika biarawati berbaju putih dan pemuda berjubah hitam melihat pemandangan ini dan merasakan aura Han Li dan jiwa yang menangis yang tak terduga, ekspresi mereka berubah drastis. Dengan tingkat kultivasimu, kamu memiliki begitu banyak senjata dan harta peri. Sepertinya kamu sudah familiar dengan bisnis pembunuhan dan perampokan seperti ini. Han Li melirik lelaki tua berjubah abu-abu itu dan berkata dengan ringan. Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi semakin pucat, dan tubuhnya bergetar tanpa henti. Terima kasih telah menyelamatkan kami, senior. Biarawati berjubah putih dan pemuda berjubah hitam buru-buru membungkuk berterima kasih kepada Han Li. Han Li melirik pemuda berjubah hitam dan melambaikan tangannya. Sosok pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba menghilang dan berpindah dari tempat ini. Ketika biarawati berbaju putih melihat pemandangan ini, tubuh halusnya sedikit gemetar, dan ekspresi wajahnya menjadi lebih hormat. Orang dengan tingkat kultivasi tinggi umumnya memiliki sifat eksentrik. Mereka tidak boleh tersinggung. Siapa namamu? Han Li berjalan di depan biarawati berbaju putih dan bertanya. Senior, junior adalah Yu Menghan. Yu Menghan buru-buru menjawab. Melihat temperamenmu, kamu adalah seorang kultivator yang naik dari alam bawah, kan? Dari mana kamu naik? Han Li berpikir sendiri, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Senior itu bijaksana. Saya memang seseorang yang naik dari alam bawah, dan saya dari alam roh Huan. Yu Menghan tertegun dan menjawab dengan jujur. Kamu memang dari alam roh Huan. Kamu memiliki aura unik dari tempat itu pada dirimu. Aku juga dianggap setengah orang dari sana. Sudah takdir kita bertemu hari ini. Saya dapat melihat ada banyak energi guntur di tubuh Anda. Anda pasti sudah memakan semacam harta karun atribut guntur.
Sayangnya, cara kultivasi yang Anda kembangkan saat ini tidak terlalu cemerlang. Saya memiliki metode kultivasi atribut guntur. Melihat kita berasal dari alam yang sama, aku akan memberikannya padamu. Saya harap Anda tidak menyia-nyiakan metode kultivasi ini. Han Li tersenyum dan mengeluarkan slip giok ungu dan menyerahkannya kepada Yu Menghan. Ada teknik kultivasi petir yang terekam di slip giok, yang berasal dari kitab suci 5 guntur. Yu Menghan tercengang lagi. Dia mengambil slip giok ungu itu dengan bingung. Dia hanya merasa orang di depannya tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Han Li tidak berkata apa-apa lagi pada wanita itu. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Sosok Yu Menghan juga menghilang. Dia dikirim keluar. Bukankah orang itu adalah temanmu, Tuan? Mengapa kamu tidak menunjukkan wujud aslimu dan menemuinya? Suara jiwa yang menangis terdengar di benak Han Li. Waktu telah berubah. Bukan hal yang baik bagiku untuk menunjukkan wujud asliku dan bertemu dengannya sekarang. Itu bukan hal yang baik untuknya atau bagi kita. Tidak buruk untuk mengakhiri karma seperti ini. Han Li menggelengkan kepalanya. Jiwa yang menangis tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Han Li memandangi sesepuh berjubah abu-abu dan berjalan di depannya. Senior, saya pantas mati 1000 kali. Saya dibutakan oleh keserakahan dan melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Saya bersedia memberikan Yama Cauldron ini kepada Anda. Tolong beri saya kesempatan untuk membuka lembaran baru. Penatua berjubah abu-abu berlutut di depan Han Li dan bersujud berulang kali. Jangan khawatir, saya di sini bukan untuk membalas dendam. Apapun yang Anda lakukan di masa lalu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Jika Anda menjawab dengan jujur, saya dapat mengampuni hidup Anda. Han Li berkata dengan acuh tak acuh. Dia bukan pembela keadilan. Dia telah membunuh banyak orang demi harta mereka. Namun, orang-orang yang dia bunuh adalah semua orang yang mempunyai niat jahat terhadapnya. Dia tidak akan seperti tetua berjubah abu-abu ini, yang akan membunuh orang semata-mata demi harta karun.